Pernahkah Anda membayangkan seorang duta besar negara adidaya bermimpi negaranya membantu negara lain mengambil alih wilayah, mulai dari Sungai Nil di Afrika hingga Sungai Efrat di Irak? Kedengarannya seperti sinopsis film fiksi ilmiah berjudul Kiamat di Timur Tengah. Namun itulah yang baru saja terjadi. Bukan di ruang bioskop, melainkan di ruang tamu pewawancara terkenal, Tucker Carlson. Mari kita mulai dengan fakta telanjang. Amerika Serikat melalui duta besarnya untuk Israel, Mike Huckabee, secara gamblang melempar bom konseptual. Dalam wawancara baru-baru ini, Huckabee dengan enteng merespons gagasan Eretz Yisrael Hashlema atau Great Israel, gagasan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Ibrahim untuk kaum Yahudi membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Ketika ditanya setuju atau tidak, ia menjawab, akan lebih baik jika mereka mengambil semuanya. Wahai para analis yang sibuk menghitung kekuatan militer dan poros politik, apakah kalian sempat menangkap sinyal ini? Ini bukan soal perbatasan yang bisa diukur dengan pita ukur, tapi soal keyakinan yang diterjemahkan ke dalam peluru kendali. Ini bukan sekadar agama, kawan. Kita sering terjebak dalam analisis konvensional. Konflik Israel-Palestina adalah soal tanah, sumber air, dan keamanan. Itu semua benar. Tapi analisis kita akan tumpul jika mengabaikan faktor X ini. Teologi ekspansif yang membonceng politik realis. Huckabee mewakili suara kaum evangelis di Amerika, atau yang dikenal sebagai Christian Zionists. Mereka bukan aktor pinggiran, mereka adalah basis suara yang solid, donatur kampanye yang royal, dan lobi paling keras di Washington. Bagi mereka, mendukung Israel bukan sekadar kebijakan luar negeri, tapi perintah ilahi untuk memicu skenario akhir zaman. Analisis yang sering terlewat adalah, bagaimana jika rencana ekspansi ini tidak digerakkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, tapi justru oleh keyakinan para penguasa di Washington? Jangan tertipu oleh diplomatik basa-basi. Setelah skandal wawancara itu, Huckabee memang meralatnya sebagai hiperbola. Tapi lihatlah gerak-gerik di lapangan. Beberapa tahun terakhir, Israel secara perlahan tapi pasti mencaplok wilayah di Suriah, dataran tinggi Golan, melakukan penetrasi di Lebanon Selatan, dan tentu saja terus memperluas permukiman di tepi barat. Sekarang Amerika dan Israel bersiap menghantam Iran. Dalihnya, menghancurkan poros Syiah radikal yang dipimpin para mullah gila. Argumentasi ini sudah basi didengar sejak era Perang Dingin. Pertanyaan kritisnya, mengapa sekarang? Mengapa harus menghabisi Iran jika tujuannya hanya keamanan? Karena Iran adalah batu sandungan terbesar dalam peta jalan menuju Great Israel. Hancurkan Iran, maka Hizbullah di Lebanon akan kehilangan induk semang, Suriah yang sudah babak belur akan lebih mudah dibentuk, dan tekanan terhadap negara-negara Arab Sunni akan meningkat drastis. Nah, ini dia bagian yang jenaka sekaligus tragis. Untuk waktu yang lama, negara-negara Arab Sunni seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab diajak Amerika untuk bersatu melawan ancaman Syiah dari Iran. Mereka pun mulai menjalin hubungan dengan Israel. Lihat Abraham Accords. Tapi kini, mereka seperti orang yang kehilangan kacamata di atas kepala sendiri. Mereka mulai sadar, musuh sebenarnya mungkin bukan di Teheran, tapi di Tel Aviv yang didukung penuh oleh Washington. Pernyataan Huckabee adalah tamparan keras yang menyadarkan mereka, hai negara-negara Arab, kalian berikutnya. Netanyahu dengan cerdiknya sudah mengantisipasi hal ini. Dalam pidatonya baru-baru ini, ia menyerukan pembentukan aliansi baru, sebuah heksagon yang mencakup India, Yunani, Siprus, dan beberapa negara Afrika. Lawannya siapa? Bukan hanya Iran, tetapi juga apa yang ia sebut poros Sunni radikal, yang menurutnya mencakup Turki, Pakistan, Mesir, dan Arab Saudi. Coba tebak siapa lagi yang tersisa di meja untuk dilahap jika heksagon ini berhasil mengisolasi 4 serangkai Sunni? Itulah pertanyaan yang membuat para pemimpin Arab kini sulit tidur. Jadi apa yang luput dari analisis kebanyakan? Mereka melihat konflik ini sebagai sengketa perbatasan modern. Padahal ini adalah perang proksi yang digerakkan oleh nubuat kuno. Kelicikan Israel yang sesungguhnya bukan hanya pada teknologi mata-mata atau militernya yang kuat, tetapi pada kemampuannya menancapkan cita-cita teritorialnya ke dalam doktrin kebijakan luar negeri negara adidaya, Amerika Serikat. Dengan kata lain, Israel tidak perlu mengeluarkan biaya perang yang besar jika ada teman yang bersedia membayar tagihan dan menembakkan rudal untuk mewujudkan janji Tuhan versi mereka. Bagi para analis yang sibuk menghitung rudal, stop sejenak. Hitunglah berapa banyak kursi di Kongres AS yang dikuasai oleh kaum evangelis, dan berapa banyak dari mereka yang benar-benar membaca palka belakang Alkitab sebagai peta militer. Di sanalah letak kunci dari kelicikan yang tidak terpikirkan ini.